Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Mari kita buka acara presentasi kali ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempresentasikan yang materinya yaitu beriman kepada qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu menurut kami? Qada dan qadar itu takdir. Takdir juga terbagi menjadi dua. Ada takdir yang bisa diubah dan ada takdir yang menetap yang tidak bisa diubah. Oke, di sini kita perkenalan diri dulu ya. Kamil. Jadi di sini nama saya Ziad Kamil Suhaninda. Tempat tanggal lahir Tangerang 13 Februari 2006. Dengan moto bangkitan buktikan, hobi baca buku, cita-cita pengusaha. Saya nama Adi Afrilensyah. Tempat tanggal lahir Jakarta 8 April 2006. Moto miskin disegani, kaya dihormati. Hobi olahraga dan pramuka, cita-cita menjadi orang yang bermanfaat. 3 tahapan materi. Yang pertama, Materi yang pertama qada dan qadar. qada dan qadar. Yang kedua, peran ikhtiar, doa dan tawakal. Yang ketiga, hikmah beriman pada qada dan qadar. Yang pertama, qada dan qadar. Cara etimologi qada dan qadar adalah ketetapan. Maksudnya adalah ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penciptaan makhluk pada zaman azali, waktu atau ketetapan sebelum ada. Bersifat permanen dan tidak bisa diubah sedikitpun. Contohnya kelahiran manusia, kematian, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Selain itu, kata qadar secara etimologi berarti ketentuan, ukuran atau aturan. Maksudnya adalah penentuan terhadap segala sesuatu terkait dengan keberadaan semua makhluk masing-masing. Semuanya ada ukuran, contohnya usia, rezeki, jodoh, kaya, miskin, pintar, bodoh, dan lain-lain. Sudah jelas dalam dalil tentang qada dan qadar. Ya, saudara Rizky bisa bacanya. Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsnya, di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan ditegakkannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah ciptakan dan memerintah hanya hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Pada surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu ketetapan yang sudah tidak bisa diubah. Langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang itu tidak bisa kita ubah atau manusia yang mengubahnya. Seperti jenis kelamin dan lain-lain. Takdir yang sudah ditentukan oleh Allah dan tidak dapat diubah lagi oleh manusia. Takdir mutlak meliputi hal-hal yang sudah pasti terjadi, seperti waktu kelahiran, kematian manusia, serta jumlah rezeki yang diterima oleh manusia. Takdir mutlak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Contohnya, seorang individu bisa berusaha sebaik mungkin untuk mencari pasangan hidup sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun terkadang pasangan hidup yang diinginkan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hal ini manusia harus menerima dengan lapang dada dan bersyukur karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Doa dan tawakal sudah menjadi satuan. Kita sering memiliki prasangka mana mungkin orang bisa jadi kaya hanya lewat doa dan tanpa kerja keras, sehingga ikhtiar, doa dan tawakal menjadi penting untuk menyandarkan diri pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang ikhtiar, Syamil bisa bacain. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan dan keadilan, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi di sini kita harus berdoa kepada Allah karena semuanya udah diatur sama Allah. Kita harus berdoa, doa, ikhtiar dan tawakal itu harus saling bertautan. Kita harus berdoa kepada Allah karena misalkan buat kita masuk ke kuliah perguruan tinggi, kita cuma kerja, ngerjain tugas, ngikutin ujian-ujian, tapi kita nggak pernah berdoa. Contohnya tuh kayak kita kerja keras tapi kita nggak pernah berdoa, kayak Allah menganggap kita sombong banget, merasa kita udah paling bisa. Jadi doa itu harus kita lakukan. Artinya maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Diambil dari beriman kepada qada dan qadar, yaitu seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan tetap sabar dan tidak mengenal putus asa pada saat mengalami kegagalan, karena menyadari bahwa semua kejadian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang tidak beriman kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala, kegagalan mengakibatkan stres, putus asa dan gangguan jiwa. Suatu materi dari Ustadz Adi Hidayat. Dan dibalik yang ideal yang kau harapkan itu bersifat sesuatu yang kau tidak tahu, mungkin membahayakan kehidupan. Apa logikanya? Memotong masa depan. Kamu hanya berpikir yang sekarang. Kesimpulan, Allah mentakdirkan kita udah dengan kemampuan kita. Allah tahu dengan masa depan kita. Jadi kita jangan mengeluh dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah memberikan kita sudah kita bisa untuk melakukan ke masa depan. Jadi kita jangan menyia-nyiakan takdir yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi menurutkan Kamil, jodoh itu termasuk takdir apa? Jodoh itu termasuk takdir mau mubrah yang tidak bisa kita bantah. Karena jodoh sudah ditentukan sama Allah sejak sebelum kita dilahirkan. Pendapat tentang sedekah tidak akan mendahulukan kematian. Sedangkan kematian itu tapi musibah. Takdir yang sudah ditentukan itu gimana pendapat kalian? Kita orang yang bersedekah itu kan mereka merelakan apa yang mereka punya. Kan bersedekah harta yang mereka punya tuh, jadi dengan bersedekah tuh pasti rezekinya selalu bertambah. Jadi Allah juga, masa iya Allah cabut nyawa orang yang wali Kamil bahwasanya kekayaan miskin itu ketetapan yang tidak bisa diubah. Berarti orang yang bekerja keras pun
miskin terus, percuma dong. Bahwasannya kita sudah bekerja keras, udah kerja, wah siang malam pokoknya kerja terus, tapi tetap miskin. Apakah itu tidak berpikir orang itu Allah gimana sih, tidak adil banget gitu? Gimana pendapat kalian? Dari pendapat saya, karena itu takdir, karena Allah tahu ketika orang itu memiliki harta yang banyak, mungkin ibadah yang dilakukan oleh orang itu nggak sama kayak yang dia rasakan pas dia susah. Dia jadi jarang berdoa, dia jadi jarang ibadah, atau yang lainnya. Ketika terkadang Allah mengasihi musibah itu lewat hikmat. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada saya tutup. Nggak Ada lagi kan? Ya, kita sampaikan pada presentasi pada hari ini. Apabila ada salahnya itu datang dari kita, dan apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.